Pemirsa, kita lanjutkan dialog di iNews Prime malam hari ini. Saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, ini berencana mengajukan hak angket. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh hak angket terhadap putusan itu? Ya, saya kira kalau dari sudut kewenangan DPR bahwa hak angket boleh diinisiasi, itu adalah dari sudut pengawasan yang saya kira secara meluas kepada manapun organ itu DPR memiliki hak itu. Tetapi kira-kira kalau dia sudah menjadi hak angket, apa end resultnya, hasil akhirnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah mau dibawa, mau impeach siapa nanti kalau terjadi itu. Saya kira kalau soal pemecatan anggota MK itu sudah mudah dengan apa yang dikatakan sebagai tugas daripada Majelis Kehormatan itu, mereka berwenang dan disebutkan itu di dalam peraturan pembentukan Majelis Kehormatan itu. Nah, persoalannya sekarang yang menurut saya, kalau misalnya MK untuk lebih cepat sebenarnya Majelis Kehormatan memeriksa ini, ada yang disebutkan metode legal audit atau constitutional audit terhadap putusan nomor 90 itu. Saya kira dia melanggar begitu banyak parameter konstitusi. Satu, sumpah jabatan. Karena di dalam putusan itu jelas mereka melanggar pasal 60 hukum acara. Kalau sudah ada putusan sebelumnya, itu menjadi presiden dan tidak boleh diuji lagi. Tetapi mereka membuat pertimbangan yang saya kira berputar-putar di situ sehingga boleh dia melakukan itu, dan dia kemudian menelurkan apa yang dikatakan bahwa lex posteriore, deroga legi priori. Itu sama sekali adalah sesuatu hal yang penyesuaian norma itu. Tetapi yang jelas begitu diputus alasan konstitusional tidak berbeda, itu sudah jelas, itu sebenarnya ditolak. Dan di sini kalau kita lihat perbandingan, ya kecuali petitum berbeda, tetapi alasan konstitusional yang dijadikan batu ujian untuk judicial review tidak ada sama sekali perbedaan. Jadi saya melihat di sini pelanggaran sumpah jabatan pasal 60 dilanggar dengan sengaja, kemudian end result dari putusan juga melanggar konstitusi. Jadi bagaimana dia menentukan hanya pejabat yang dipilih? Bagaimana dong guru besar, apa tidak cocok jadi calon presiden? Bagaimana dokter? Bagaimana yang lain? Banker itu yang mempunyai keterampilan. Kalau di dalam masalah dunia sekarang, masalahnya adalah soal money and banking kan. Bagaimana? Ini diskriminatif betul. Kalau pasal 27 jelas sama semua di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 28I non discrimination. Tapi mereka justru itu alat ujinya, tapi justru hasilnya bertentangan. Apa yang bisa dilakukan dari end result ini kalau kata Pak Marwarar nyebutnya? Ada dua hal, Mbak. Yang pertama itu terkait dengan putusan, ini juga menurut saya agak mengganggu ya, ketika ada yang menarasikan bahwa ini putusan membela anak muda. Di mananya anak muda? Kita baca, anak muda nggak sih? ada amar putusannya, nggak ada di amar putusan bilang bahwa anak muda boleh jadi presiden, yang nggak ada. Yang disebut adalah mantan kepala daerah, sedang menjabat kepala daerah. Jadi kepala daerah yang diuntungkan bukan anak muda. Kebetulan pada faktanya Mas Gibran yang masih muda, mantan atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kebetulan. Tapi ini bukan urusan memudahkan anak muda, bukan. Itu yang poin pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian kalau kita bicara soal end result. Memang tidak bisa kemudian DPR itu mengangket MK. Karena apa? Ada undang-undang kekuasaan kehakiman dan secara norma undang-undang dasar kita ada kemerdekaan bagi hakim. Kira-kira begitu, nggak boleh diterobos, nggak boleh diganggu oleh siapapun. Tapi tentu saja kalau bicara soal pelaksanaan undang-undang ini masih bisa. Apanya? Pada bagian mananya? Hari ini yang muncul adalah soal konflik of interest. Ada disebut-sebut presiden, ada disebut-sebut anak presiden. Betul nggak presiden ada di situ? Betul nggak presiden terlibat? Nah, kalau pada bagian itunya, itu boleh. Karena apa? Yang kemudian dilihat soal konflik of interest-nya. Itu poinnya. Nah, kemudian ketika dia lebih lanjut lagi, mungkin nggak? Ya 25 orang saya rasa bisa-bisa aja itu diajukan. Bisa aja, iya. Boleh-boleh aja. Cuma 25 orang dan 2 fraksi kok. Betul. Dan kalau kemudian dia diajukan, dia prosesnya berjalan, ya tergantung bagaimana hasil penyidikannya. Tanpa kita mendahului bahwa, oh ini presiden terlibat, oh ini ada, nggak bisa begitu.
biarkan, kalaulah memang DPR penasaran, DPR punya kewenangan, silahkan cek pada bagian itunya. Jadi kita tidak bisa menuduh Pak Presiden juga ya, tidak bisa sekonyong-konyong buat kesimpulan yang aneh-aneh. Ya kalau memang mau ditempuh jalurnya, ya ada angket, silahkan lakukan. Jadi saya rasa ini wilayah kewenangan DPR yang bisa dipakai. Baik, terima kasih Mas Tama, terima kasih Pak Marwarar. Sedikit kalimat penutup dari saya. Hakim adalah wakil Tuhan, sudah seharusnya menyuarakan kebenaran, bukan menyuarakan suara keluarga. Benar? Pemirsa, informasi selanjutnya Presiden Joko Widodo tidak hentinya bersikap dan berbicara netralitas politik di Pilpres 2024. Pertanyaan kemana arah dukungan Jokowi gamblang dan terang ketika Gibran resmi menjadi cawapres.